Talim Ustaz. Ya, ya ayo. Barokah ya. Iya. Baik. Iya, baik. Masuk. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita telah membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Aniyah, mudah-mudahan anak yang dianugahkan dari anak Haji Rajali mudah-mudahan menjadikan anak yang salehah. Amin. Bakti kepada orang tua. Amin. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan sekaligus tabarruk untuk mengambil berkah biar al-jam'u baina qiraatil maulid wa ta'lim, menggabungkan antara membaca daripada maulid Nabi dan juga menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dua-duanya ini. Amin amin amin. Bab qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Lan qal bab syurut sihhatus shalah. Bab syarat sahnya salat. Jadi orang yang sholat harus memenuhi daripada syarat sahnya sholat. Makna syurut sahhatus salati, arti syarat sahnya sholat, adalah maknanya la tasihhu salatu, tidak sah sholat itu illa idza tawaffarat, kecuali apabila tawaffarat, memenuhi hadhihi syurut, syarat-syarat ini. Min bidayatu salati, dari permulaan salat, hatta nihayatiha, sampai akhirnya salat. Jadi dari mulai awal salat yaitu takbiratul ihram sampai akhir salat mesti ada nih syaratnya nih. Ya. Kalau salah satu syaratnya tidak ada maka salatnya tidak sah. Wa hiya sab'atun, ada 7. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, dukhulul waqti, masuk waktu. Ya masuk waktu. Itu salat zuhur, ya zuhurnya masuk dulu. Salat subuh, subuhnya masuk dulu. Artinya la tasihhu salatu, tidak sah salat itu illa, kecuali ba'da dukhulil waqti, kecuali setelah masuknya waktu. Yakinan, dengan secara yakin, au zannan bil ijtihad, atau secara zon, sangkaan tapi bil ijtihad, dengan ijtihad. Jadi masuknya waktu salat bisa didapati dengan yakinan, secara yakin. Kalau secara yakin dengan apa? Ya kita tahu masuknya salat dengan menyaksikan misalnya matahari tergelincir ke arah barat, telah diyakini masuk waktu salat zuhur. Kita menyaksikan tenggelam matahari, udah menunjuk, kita berada di pinggir pantai yang menyaksikan tenggelam matahari, udah tenggelam matahari, yakin bahwasanya masuk waktu maghrib. Itu namanya yakinan. Atau bisa juga dengan beker misalnya, namanya apa namanya? Ya, yang tepat, yang mujarrabah dibilang, bisa secara yakinan. Au zannan, atau secara zannan, sangkaan, bil ijtihad, tapi dengan ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad bazlul maqsud fi tahsilil maqsud.
mencurahkan bazlul majhud fi tahsilil maqsud. Jadi mencurahkan usaha untuk mendapati tujuan. Itu namanya ijtihad. Dalam hal arah kiblat misalnya, ente berada di tempat yang ente nggak tahu di mana tuh arah kiblat, atau dalam masalah tentang masuknya sholat ente nggak tahu ini udah masuk apa belum sholat, misalnya ada di hutan. Di hutan dengan hutan gelap aja, betul? Ya. Ente bingung ya, udah masuk zuhur apa belum, atau ente berada di gua misalnya, nggak menyaksikan matahari segala macam, bingung ini masuk zuhur udah belum, asar udah belum. Maka boleh dengan zonnan sangkaan, tapi bil ijtihad, dengan ijtihad. Ijtihad harus dengan tanda-tanda. Nggak boleh udah aja dah sholat, nggak boleh. Harus bil ijtihad dengan tanda-tanda. Contohnya diantaranya tandanya misalnya, tadi saya masuk hutan di bawah, saya yakin lihat jam sekian. Pas di atas misalnya nggak bawa jam, perjalanan perkiraan berapa jam. Nah itu namanya ijtihad, namanya dengan tanda, dengan diarahkan. Bazlul majhud fi tahsilil maqsud. Jadi mencurahkan usaha untuk mendapati tujuan. Kalau dengan enggak ijtihad nggak boleh. Udah masuk aja dah, nggak pakai usaha, nggak boleh. Harus dengan dicurahkan usaha terlebih. Itu namanya ijtihad. Itu syarat yang pertama, dukhulul waktu, masuknya waktu. Asyaratu tsani, syarat yang kedua dari sahnya salat, istiqbalul kiblah, menghadap arah kiblah. Yajib istiqbalu ainul kiblah inda Syafi'iyah, wajib menghadap ke arah. Yajib istiqbal, menghadap ainul kiblah, kepada ainul kiblah, yaitu Ka'bah. Inda Syafi'iyah, menurut para ulama Syafi'iyah, jadi wajib ketika mengarah kiblat di mana di sini? Ya, harus tuh yakin ainul kiblah, yaitu Ka'bahnya yang dihadapi. Ka'bahnya. Wala yakfi, enggak cukup istiqbalul jiha, menghadap arah saja. Faqat saja, enggak cukup. Harus ainul kiblah, yang ente hadapi benar-benar Ka'bahnya. Ya. Bukan hanya sekedar arah. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang terkuat. Cuma kan menghadap arah kiblat ini kan ada yang menyaksikan, ada yang tidak menyaksikan. Makanya dibahas sama ulama, wal istiqbal, menghadap kiblat itu imma ayyakuna yaqinan, ada kalanya adalah yakin. Yakin. Yakin gimana? Idza lam yakun hunaka ha'ilun, apabila tidak ada di sana ha'ilun, penghalang, bainahu, antara dia, wa bainal Ka'bah, dan antara Ka'bah. Orang yang di hadapan Ka'bah. Jelas gak tuh ngelihat Ka'bah? Lihat. Berarti namanya istiqbalul kiblah yakinan, menghadap kiblat dengan yakin. Kalau langsung ngelihat Ka'bahnya tuh, ya. Itu ente wali misalnya di sini nih ya, nembus Ka'bah di sana tuh. Kelihatan Ka'bah. Berarti istiqbalul kiblah yakinan. Itu yang pertama. Dua, audhannan, atau menghadap kiblat secara sangkaan. Idza kana hunaka ha'ilun, apabila ada di sana penghalang. Kita ini zonnan menghadap kiblat, tapi zonnya kita, sangkaannya kita mesti percis yang kita hadap itu Ka'bah. Paham tuh? Nah, kita ini istiqbalul kiblah zonnan secara sangkaan. Tapi harus sangkaannya kita itu yang kita hadapi percis itu adalah Ka'bah. Boleh sangkaan itu kayaknya nggak percis Ka'bah. Ya, melencet. Namanya apa? Melencet. Nah, ini nggak sah. Harus zonnya ente yang ente hadapi benar-benar itu adalah Ka'bah. Pas kalau dituju percis Ka'bah. Nah, itu namanya zonnan. Sekarang kita membahas kaifiyah istiqbal kiblat lil musalli. Sedikit lagi. Kaifiyah, cara menghadap ke arah kiblat lil musalli, bagi orang yang salat. Yang pertama, idza kana qa'iman, apabila ada orang itu qa'iman, salatnya secara berdiri. Au qa'idan, atau duduk. Fa bis sadri, kalau salatnya berdiri. Kalau sholatnya duduk, maka wajib menghadap kiblat fabis sadri, dengan dada. Ini sholatnya diri nih. Ya. Ini dada inti nggak boleh mingsor begini.
Ya, kalau mingsur dikit berarti nggak menghadap kiblat, karena yang wajib ketika sholat berdiri dan duduk menghadap kiblat dengan dada. Kalau pala sunnah aja, nanti menghadap kiblat begini, palanya miring kemari misalnya, walaupun sengaja sah sholatnya, tapi makruh. Ya, al-iltifat li ghairi hajah makruh, menoleh tanpa ada hajat hukumnya makruh. Atau kakinya yang terbelokin kemari misalnya begini, ya, tapi dadanya menghadap kiblat, sah. Bicara sah. Karena orang yang sholatnya berdiri, orang yang sholatnya duduk wajib menghadap kiblat bisadri dengan dada. Selain dada sunnah. Yang kedua, idza kana muttaji'an, apabila sholatnya muttaji'an, tidur miring. Nah, tidur miring yang paling afdal menghadap kiblat, ya palanya di sana tuh. Kan kiblat sana ya? Berarti palanya di sana. Palanya di mana tuh? Ini paling sana. Betul ya, palanya di sana. Kan jadi begitu ya? Iya, betul. Ya, palanya di sana. Kaki miring begitu. Nah, fabil wajhi wa bis sadri. Ini orang yang nggak bisa duduk salatnya, nggak bisa diri, nggak bisa duduk, miring bisa, miring wajib. Nah, ketika salat miring, maka wajib menghadap kiblat dengan wajahnya, wabi sadri, dan dengan dada. Wajah sama dada begini nih, ya, percis begini nih, nggak boleh begini dikit. Nah, mesti gini, ya ganjel pakai bantal kalau misalnya, ya. Jadi wajib dengan wajah dan dada orang yang sholatnya miring. Yang paling afdal ke sana palanya. Palanya kemarin boleh, bebas. Sama juga dalam peletakan mayit. Mayit palanya di sana ya, betul. Kakinya kemari. Kalau dibalik boleh gak? Kalau dibalik boleh gak? Palanya di sini, kakinya di sana. Belum pernah lihat ya. Jangan dibalik, jangan. Bicara boleh nggak boleh aja. Yang penting wajib menghadap kiblatnya aja. Ya. Cuman hukumnya makruh. Jangan lain diri ntar, jangan. Dikasih bendera ntar, jangan. Jadi palanya di sana. Ini kita bicara afdaliyah, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, idza kana mustalqiyan, apabila sholatnya celentang. Dia duduk nggak bisa, miring nggak bisa, celentang. Maka menghadap kiblat bi akhmasai qadamai, dengan dua telapak kakinya, dengan kakinya itu. Ya. Wa wajhihi, dan wajahnya. Jadi tidurnya palanya di sana, kakinya madhab. Enggak, pala di sana, kaki madhab sana. Ya. Kakinya begini, nanti palanya diganjal sedikit dengan bantal. Karena wajib dihadapkan ke arah kiblat. Diangkat sedikit bagian palanya, jadi begini. Ya. Nah, ini keadaan sholat luar biasa. Dalam keadaan apapun kita harus diwajibkan untuk sholat. Selagi madama ya'qil, selagi masih berakal, wajib sholat. Ya, wajib sholat. Nggak boleh ditinggalkan untuk sholat. Selagi masih berakal, wajib sholat. Ad-din yusur, agama itu mudah sekali. Ya, yang nggak menyulitkan kita. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk bisa miring, nggak bisa miring jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan istiqamah kepada kita, senantiasa menjadi muqimus shalah, orang yang senantiasa menjalankan salat yang 5 waktu. Amin ya rabbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلال وكل ذي محبة أو جيرة نصبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي. أسمى فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه لا نتخصص به والحمد لله بالبر والتناهي. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعافية منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.